Ahlan, kita ketemu lagi dalam edisi Bahasa Arab Anti Galau ya, biar tidak bingung-bingung dalam belajar bahasa Arab. Nah, kita sudah belajar tentang isim, fi'il, harf ya, itu unsur utamanya pembangun kalimat dalam bahasa Arab. Nah, kita coba implementasikan ya, isim, fi'il, harf ini dalam sebuah kalimat. Muhammad membaca kitab di rumah, seperti contoh kemarin ya. Kita tahu ini bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya menjadi Muhammadun yaqra'u al-kitaba fil baiti. Kini kita bisa melihat ya adanya perbedaan harokat di masing-masing kata benda atau isim, terutamanya di sini ya. Muhammadun memakai harokat dhammah ya, Muhammadun. Selanjutnya ini kata al-kitaba itu harokatnya bukan U lagi, sudah menjadi A ya. Sedangkan isim yang ketiganya ini al-baiti ya. Jadi tadi isim yang pertama berharokat dhammah, ada yang fathah, ada yang kasroh. Kok beda-beda harokatnya ya, padahal sama-sama isim. Nah, ini rumusnya dicatat. Kita ambil dari kantong ajaib ini ya. Posisi menentukan prestasi. Maksud saya harokat ya. Posisi menentukan harokatnya. Jadi kalau untuk pelaku atau subjek kita harokatnya itu dhammah ya, atau U. Kalau untuk objek, posisi objek ini yang isim ya, maka dia harokatnya dikasih fathah atau A, dan ketika kena preposisi yang mengikat atau jar, kita kasih harokatnya I, paduan antara U, A, dan I. Kita lihat contoh dalam Al-Quran, ini surat Al-Baqarah ya, ayat 7, 8, 9. Perhatikan isim berupa lafaz jalalah Allah di ayat ke-7 itu berharokatnya dhammah, khatamallahu ala qulubihim. Di ayat yang ke-8 berharokatnya kasroh ya, amanna billahi. Nah, sedangkan di ayat yang ke-9 harokatnya fathah ya, yukhadi'unallaha. Kira-kira Anda sudah paham mengapa sama-sama isim lafaz jalalah Allah ada harokatnya dhammah, kasroh, dan fathah ya? Karena posisinya berbeda. Ada yang menjadi subjek atau pelaku, khatamallahu, Allah mengunci. Kalau amana billahi dengan Allah itu terkena preposisi bi ya, menjadi I. Dan yang ke-9 yukhadi'unallaha, karena lafaz Allah ini sebagai objek ya, mereka menipu Allah. Biar lebih melekat di hati, kita latihan beberapa soal. Yang pertama misalnya, Bang Zaid makan ayam di kantin ya. Lihat ini ada 3 isim ya, Zaid, kemudian ayam, dan kantin dengan posisi yang berbeda. Maka Zaid karena subjek ya, kasih harokatnya dhammah atau U, Zaidu makan, ayamnya ayama. Di, kalau kantin ada preposisi maka kantini. Ini rumusnya. Sekarang kita geser jadi bahasa Arabnya. Geser. Zaidun yakulu ad-dajaja fil mat'ami ya. Itu contoh yang pertama. Kita latihan lagi contoh kedua ini. Ayo kita dikerjakan. Kira-kira rumusnya menjadi apa? Ayo kasih waktu. 1, 2, 3. Jadi ini rumusnya ya. Sa'idu membeli pisang-pisangan di pasari. Kita ubah ke bahasa Arabnya ya, langsung. Ini dia. Jadi Sa'idun yashtari membeli al-mauza fil suqi ya, fis suqi. Satu contoh lagi ya biar memahami. Ini contoh yang ketiga. Fatimah
memasak daging di dapur. Ya. Kira-kira rumusnya menjadi apa? Kasih waktu lagi ya, 3 detik. 1, 2, 3. Menjadi, ini dia, Fatimatu memasak daginga di dapuri. Bahasa Arabnya kembali kita ambil dari kantong ajaib. Nah, Fatimatu tadbakhu, daging ini lahma ya, al-lahma fil madbakhi ya. Itu dia contoh-contohnya. Kalau tadi kita lihat isim ya yang jadi subjek, kemudian menjadi objek, kemudian menjadi keterangan ya, ada preposisinya. Nah, kemudian ini kata kerjanya kan belum kita bahas ya, yaitu fi'ilnya ya. Ada yang memasak, ada yang memakan dan sebagainya itu. Nah, kalau isim itu perubahannya dilihat posisinya ya, tapi kalau kata kerja atau fi'il dilihat urutannya. Kalau dalam bahasa Inggris kan go menjadi went, menjadi gone ya, eat menjadi ate, eaten, dan lain sebagainya itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab ya kita juga menghafal itu ya. Ini fiilnya tuh yang paling masyhur ada 3 terdirinya. Fiil madhi yang lampau, past tense, kemudian mudhari ya, itu present future, dan yang terakhir amr ya, fiil yang memerintahkan. Jadi, kalau membaca ya qara'a, yaqra'u, iqra'. Kalau makan akala, ya'kulu, kul. Kalau memasak tabakha, yatbakhu, idbakh ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita belajar bahasa Arab maka lihat posisinya, karena pada awalnya baik isim maupun fi'il itu harokatnya adalah dhammah, yaitu misalnya qalamun, mistaratun ya, maun atau kursiyun, kitabun dan lain sebagainya itu. Nah, ketika kita ambil ini kosakatanya, kita masukkan ke dalam sebuah kalimat, dilihat posisinya. Ingat tadi rumusnya, posisi menentukan prestasi ya, bukan, menentukan harokat. Kalau kita ingin melihat kata kerjanya, ya tinggal dihafal aja, madhi mudhari amrnya ya. Ya kalau pergi dhahaba, yadhabu ya. Kalau pulang roja'a, yarji'u, dan lain sebagainya. Jadi inilah perbedaan karakteristik bahasa Arab dengan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari. Kalau bahasa Indonesia, satu kata itu tidak berubah, kata benda ya. Misalnya masjid, itu mau ada di satu novel kata masjid ya, mau di halaman 1, halaman 10, halaman 12, halaman 100, tetap masjid ya, masjid, masjid, masjid. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia, kata masjid itu bisa masjidu, bisa masjida, bisa masjidi, tergantung posisi.